Halo, selamat sore, selamat berjumpa dengan S3 Nganggur. Baiklah, kali ini kita akan mencermati dan membahas tentang mengapa tingkat literasi dan budaya baca orang Indonesia itu rendah. Jadi, ini sudah menjadi rahasia umum ya, bahwa orang-orang kita itu nggak suka baca. Nah, apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa hal ini itu menggejala di seluruh Indonesia? Nah, saya akan membahas dari hal yang sangat sederhana. Saya akan bertanya dulu kepada Anda. Apa alasan orang itu membaca terhadap suatu hal? Oke, betul. Karena sebuah ketertarikan. Misalkan Anda tertarik ingin bermain gitar, maka Anda akan cari sumber-sumber ilmu tentang cara bermain gitar. Bisa dari YouTube, bisa dari media sosial, misalkan TikTok, bisa dari internet, ya, e-book, atau dari buku yang seperti zaman dahulu. Untuk mengetahui itu semua harus ada ketertarikan, atau dalam bahasa lainnya disebut minat. Bukan minat baca, tetapi minat sebelum membaca, yaitu minat pada bidang tertentu. Nah, kalau sudah ternyata tahu bahwa orang tersebut itu tertarik, minat terhadap bidang tertentu, tetapi tidak mau membaca, maka ada gap ini. Maka kita tahu bahwa di Indonesia itu ada istilah bakat terpendam. Nah, itu dia. Minat terpendam. Itu sudah kita ketahui bersama dari dulu, istilah tersebut itu dikemukakan oleh orang-orang kita. Ternyata ada jawabannya memang. Budaya kita itu memang budaya yang tidak istilahnya mempertunjukkan atau mengekspos atau istilahnya show ya, menampakkan bahwa kita itu suka terhadap bidang atau suka terhadap minat dan mau menggali dengan semangat tertentu. Saya sering melihat kalau ada orang itu berminat mengekspresikan ekspresi dalam sebuah hal tertentu, kemudian ia banyak bertanya, maka banyak dan ia menjadi bersemangat, itu diartikan negatif. Diartikan sebagai sebuah kengototan, jadi ngotot. Bukan diartikan sebagai dia bersemangat, tapi ngotot. Itu yang membuat orang itu tidak percaya diri atau insecure. Jadi kalau seorang anak bertanya kepada orang tuanya atau tetangganya itu dimarahi. Akhirnya apa? Akhirnya minat itu terkubur dalam-dalam. Bahkan sampai di sekolah minat itu pun tidak muncul. Karena ternyata sekolahnya tidak juga memfasilitasi untuk mengetahui minat tersebut. Ini menunjukkan bahwa ya, kita tahu bersama, ini pengalaman juga yang saya lihat langsung, ranking 1. Sampai di kuliah dia juga tetap ranking 1. Di SD ranking 1, di kuliahnya juga cum laude. Ternyata ranking 1 di Indonesia itu tidak menggambarkan bakat dan minatnya, juga visinya di masa yang akan datang. Alhasil setelah dia cum laude,
dia lulus 3 tahun nganggur. Mengapa ada orang yang kumelot, yang seharusnya tahu tentang apa yang harus dikerjakan, itu 3 tahun nganggur? Itu tidak ada alasan lain kecuali bahwa ranking yang dia miliki itu tidak menggambarkan kualitas tentang dirinya, tentang pendidikannya. Nah, kaitannya dengan minat baca, bahwa ternyata minat baca di Indonesia itu tidak bagus gara-gara bahwa orang yang mengikuti pendidikan tersebut itu tidak mengetahui bakat dan minatnya. Seandainya orang tersebut mengetahui bakat dan minatnya dan dari budaya tidak melarangnya, maka orang tersebut akan berusaha mengeksplorasi dirinya dengan mengetahui ilmu-ilmu yang ada di manapun, termasuk yang ada di buku, bertanya pada orang, bertanya kepada ahlinya, bertanya kepada siapapun. Nah, yang selanjutnya, walaupun seseorang itu mengetahui minatnya, tapi kadang-kadang juga dihambat oleh, pertama, akses terhadap buku dan sumber belajar. Di banyak wilayah di Indonesia, akses terhadap buku, perpustakaan, dan sumber belajar lainnya itu masih terbatas, terutama di daerah pedesaan yang terpencil. Hal ini menghambat minat membaca karena masyarakat tidak mudah mendapatkan bahan bacaan. Tetapi balik lagi ke tadi, walaupun bahan bacaannya banyak, perpustakaannya banyak, tetapi kalau tidak minat terhadap buku-bukunya, artinya buku-bukunya tersebut tidak ada di bidang yang ia minati, dia juga tidak akan membacanya. Nah, yang selanjutnya itu kualitas pendidik dan tenaga pengajar. Masalah kualitas pendidikan seperti rendahnya keterampilan literasi di tingkat dasar dan kurangnya pelatihan bagi tenaga pengajar, ini membuat siswa itu tidak terinspirasi, tidak mau membaca dan memahami teks dengan baik. Karena apa? Karena profil gurunya yang tidak bisa mendorong atau tidak menginspirasi atau tidak membuat siswa itu semangat membaca. Yang kemudian ketiga adalah kondisi ekonomi. Banyak keluarga di Indonesia yang prioritasnya adalah memenuhi kebutuhan dasar, sehingga investasi dalam bahan bacaan sering tidak diprioritaskan. Yang penting bisa makan dulu. Yang ketiga adalah budaya oral dan kurangnya kebiasaan membaca di rumah. Indonesia memiliki budaya lisan yang kuat, di mana informasi banyak disampaikan secara verbal, tapi kurang kebiasaan dalam membaca. Lingkungan dalam keluarga, kemudian anak-anak kurang tertarik, sehingga kebiasaan ini tidak dibangun dari kecil. Nah, selanjutnya peran teknologi. Saat ini minat masyarakat lebih banyak terarah pada konten visual dan media sosial yang lebih menarik dibandingkan bacaan tradisional. Teknologi yang seharusnya bisa meningkatkan literasi kadang justru menjadi distraksi dari kegiatan membaca yang mendalam. Jadi distraksi itu menurunkan ya minat baca tersebut. Yang saatnya yang saya sampaikan di depan yaitu faktor minat dan bakat. Minat baca seorang berkaitan erat hubungannya dengan bagaimana dia menemukan buku yang sesuai dengan bakat dan minatnya. Di Indonesia belum banyak pendekatan literasi yang dipersonalisasi sehingga minat dan bakat individu kurang terfasilitasi. Pendidikan yang lebih
inklusif dan variatif itu bisa menumbuhkan minat baca sejak dini, terutama bila anak-anak diperkenalkan pada baca-bacaan yang relevan dengan minat mereka. Oleh karena itulah di depan tadi saya menyinggung bahwa minat baca ini ada hubungannya dengan minat dan bakat mereka. Sedangkan minat dan bakat mereka itu tidak terakomodasi dari dia kecil, dari dia tumbuh, karena sistem pendidikan tersebut tidak memprioritaskan hal tersebut. Karena dengan alasan berbagai macam hal, misalkan alasan guru yang tidak ada, yang tidak bisa mengakomodasi minat dan bakat tersebut, kemudian fasilitas dan sarana untuk memenuhi eksplorasi dari bakat dan minat tersebut, misalkan kolam renang untuk misalkan orang yang berbakat renang, kemudian lapangan sepak bola untuk orang yang berbakat menjadi pemain sepak bola, kemudian musik untuk gitar, piano untuk orang yang berbakat di bidang musik. Fasilitas-fasilitas itu memang harus diadakan. Nah, fasilitas di Indonesia khususnya untuk kurikulumnya itu tidak membuat orang itu bisa mengeksplorasi bakat dan minatnya. Otomatis nanti akan menurunkan bakat semangat baca, karena tidak ada dorongan di bidang tertentu itu. Nah, minat baca sangat berkaitan dengan minat dan bakat, karena seseorang cenderung lebih antusias membaca ketika topiknya sesuai dengan apa yang ia sukai atau yang ia inginkan, yang ia pengen ketahui lebih dalam. Bakat juga berpengaruh karena mereka yang memiliki bakat akademik atau kemampuan literasi tinggi mungkin akan lebih mudah memahami dan menikmati bahan bacaan yang kompleks. Namun, bakat dan minat ini sering tidak dimanfaatkan secara optimal dalam pendidikan. Padahal, jika pendidikan mampu menumbuhkan minat baca yang sesuai dengan minat dan bakat individu, maka budaya baca akan meningkat secara otomatis atau secara alami. Nah, untuk meningkatkan budaya baca, penting bagi sistem pendidikan dan orang tua untuk mengembangkan pendekatan yang mendukung literasi berdasarkan minat dan bakat anak, sehingga kegiatan membaca menjadi lebih menyenangkan dan relevan bagi setiap individu sesuai dengan bakat dan minatnya. Oke, semoga ini bisa menjelaskan mengapa manusia Indonesia itu rendah literasinya. Terima kasih.